Hari pertama pria itu masuk kelas. Dia menamparkan lengan gurunya, dan tanpa malu mengaku sedang memukul nyamuk. Semua orang mengira itu hanya alasan untuk menyentuhnya. Namun kenyataannya, dia hanya ingin mengambil darah yang dihisap nyamuk itu. Karena saat gurunya masuk, dia menyadari bahwa tubuh gurunya adalah tubuh spiritual bawaan yang langka. Hanya dengan setetes darahnya, dia bisa membuat pil iblis kembali dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dia juga bukan berasal dari dunia ini, melainkan Raja Iblis dari neraka. Saat menghadapi penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, kekasihnya mengorbankan diri untuk membantunya melarikan diri. Kekasihnya menanggung semua amarah sang penguasa. Saat dia membuka matanya lagi, dia terlahir kembali di tubuh manusia. Bumi yang telanjang. Di sampingnya ada seorang wanita cantik yang juga telanjang. "Kenapa kau ada di kamarku?" tanya wanita itu setelah terbangun. Saat pria itu kebingungan, rasa sakit memenuhi kepalanya. Ingatan pemilik tubuh asli membanjiri pikirannya. Ternyata dia adalah anak haram keluarga Ye. Mengenai bagaimana dia sampai di sini, ingatannya agak kabur. Saat wanita itu mengira telah terjadi sesuatu yang tak terkatakan tadi malam, langkah kaki terburu-buru terdengar dari luar pintu. Para wartawan bergegas menuju kamar mereka. Mereka ingin memotret CEO cantik Lin Lan dan anak haram keluarga Ye. Berita utama besok pasti akan menjadi milik mereka. Lin Lan panik. Meskipun tidak terjadi apa-apa tadi malam, foto-foto itu akan sulit dijelaskan. Tidak hanya perusahaannya yang akan terpengaruh, tunangannya, Gong Yunfei, juga tidak akan memaafkannya. Ye Fei berpikir cepat. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Lin Lan, dan tidak mungkin tidur di ranjang yang sama. Ini pasti konspirasi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Lin Lan, dan juga membunuhnya. Dengan pendengarannya yang tajam, dia mendengar percakapan di luar. Dari para wartawan, dia tahu, berita ini berasal dari Tuan Muda Hu. Ye Fei akhirnya menyadari, dalangnya adalah Ye Hu, yang juga merupakan pewaris sah keluarga Ye. Matanya menajam, sihir merah gelap mengelilinginya, dan berubah menjadi asap yang keluar melalui jendela. Saat para wartawan membuka pintu, mereka terkejut, karena hanya ada Lin Lan di kamar. Berpindah tempat, Ye Hu menghembuskan asap rokok. Dengan senyum puas, asistennya menyanjungnya, mengatakan bahwa rencananya sangat brilian. Kemudian, wartawan Zhang menelepon. Ye Hu masih membayangkan hasil karyanya, namun ekspresi wajahnya berubah. "Tuan Muda Hu," wartawan Zhang bilang Ye Fei tidak ada di kamar. "Bagaimana mungkin dia merebut ponsel itu? Aku sendiri yang mengunci dia dan Lin Lan di satu ruangan." Belum selesai bicara, seorang pria muncul di hadapannya. Itu adalah Ye Feng yang telah menemukan tempat ini. Ye Hu, sebagai keturunan langsung keluarga Ye, menjebaknya, agar dia sendiri bisa mewarisi keluarga Ye. Karena kakek, belum lama ini, justru memilih Ye Feng, anak haram, untuk mewarisi keluarga. Hal ini membuatnya dipenuhi rasa iri. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Hari ini kau takkan bisa kembali hidup-hidup." Sambil berkata begitu, dia menusuk Ye Feng. Satu tebasan cepat, namun meleset. Serangan-serangan selanjutnya dihindari Ye Feng dengan gerakan seperti hantu. Ye Feng mendengus dingin, menemukan waktu yang tepat. Dia mencengkeram leher pria itu. "Yang tak bisa kembali adalah kau. Bagaimana kalau aku menghabisimu? Bagaimana menurutmu?" Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat Ye Hu sangat terkejut. Dan yang lebih menakutkan, wajah Ye Feng berubah seperti iblis, membuatnya berkeringat dingin, panik. Dia melepaskan diri, dan berlari ke arah asistennya. Dengan cepat dia masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi belakang, tangan kanannya gemetar tanpa henti. Sopir menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat pola merah tua muncul di atap mobil. Dia merasa ada bahaya. Dia berteriak, lompat. Kemudian, asteris boom, asteris. Api yang menyilaukan meledak ke langit. Ye Hu selamat, tetapi terluka parah dan tak bisa bangun. Penyebab ledakan itu adalah Ye Feng yang telah menghancurkan jimat. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia menyadari tubuh ini masih terlalu lemah. Untungnya, planet ini kaya akan makhluk hidup, yang energi kehidupannya bisa dia serap. Dia perlahan berjalan menuju sungai. Adegan berganti, kakek bayi sedang memancing di tepi danau. Cucunya, Xiao Yi, mengeluh. "Kakek, tubuhmu baru saja pulih, tapi kau malah menyelinap keluar untuk memancing. Keluarga akan marah jika mereka tahu." Kakek bayi tidak peduli, dia merasa sekarang dia bisa membunuh seekor sapi dengan satu tamparan. Pengawal di belakangnya menimpali. Dulu, kakek adalah seorang prajurit elit. Meskipun sekarang sudah tua, pasukan khusus biasa tidak bisa mendekatinya. Tiba-tiba, pelampung pancingnya bergerak-gerak hebat. Kakek bayi menarik kailnya dengan kuat. Detik berikutnya, sesuatu terlempar ke tepi danau. Mereka penasaran melihat ke arah asap. Saat asap menghilang, sesosok manusia muncul. Pengawal langsung melindungi kakek bayi. Kemudian mereka mengerumuni dan bersiap untuk menghabisi tamu tak diundang itu. Namun, hanya dalam sekejap, aura tubuh berwarna merah muda menerbangkan beberapa pengawal itu. Melihat situasi yang buruk, Paman Zong, yang merupakan orang terakhir yang tersisa,
terpaksa turun tangan sendiri. Dengan gerakan yang lincah, ia melompat ke udara, dan menendang ke arah kepala Ye Feng. Namun yang mengejutkannya, Ye Feng menangkis tendangannya tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Padahal, dia adalah juara 3 kali berturut-turut dalam pertandingan bela diri di pasukan khusus. Dan orang biasa bukanlah tandingannya. Namun pria di depannya ini, memberikan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi karena kesetiaannya pada tuannya, ia mengeraskan kepalanya dan memerintahkan para pengawal untuk menyerang bersama. Namun, sedetik kemudian, Ye Feng yang berdiri di tempatnya, bergerak seperti hantu di antara mereka. Paman Zong juga melihat kesempatan, dan mengumpulkan tenaga untuk memukul tubuhnya. Sedetik kemudian, angin kencang berhembus, dan sesosok tubuh terlempar, jatuh di samping Tuan Bai. Tidak, Tuan, Nona, cepat pergi. Ye Feng perlahan berjalan keluar, dan mengagumi kekuatan pria itu. Serangan penuhnya hanya mampu mematahkan satu tangannya. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan dunia ini. Dia harus tetap rendah hati dan mengumpulkan kekuatan. Dia merapikan pakaiannya yang robek. Kalian merobek pakaianku. Bukankah seharusnya kalian mengganti yang baru? Tuan Bai mengerutkan keningnya. Bukankah dia datang untuk balas dendam? Dan dia hanya butuh satu pukulan untuk mematahkan tangan Zong. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya, mungkin akan sangat menguntungkan bagi seluruh keluarga Bai. Lalu dia merogoh sakunya, dan mengeluarkan kartu hitam. Dia tersenyum dan melangkah maju. Tuan muda, maafkan saya. Saya yang merobek pakaian Anda, jadi saya yang harus menggantinya. Bolehkah saya tahu marga Anda? Bisakah kita berteman? Ye Feng tidak ragu, dan mengambil kartu hitam dari tangan pria tua itu. Marga saya Ye. Soal berteman, Anda mungkin tidak punya waktu lagi. Tuan Bai tertegun mendengar kata-kata itu. Tubuhnya jelas sehat dan bugar. Bagaimana mungkin umurnya tidak panjang? Meskipun sekarang Anda terlihat sehat dan penuh energi, Anda akan segera mati. Tanpa menunggu reaksi mereka, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Bai menghentikan Zong yang terlihat gelisah. Cucunya, Bai Yi, juga tidak senang. Hei, ada apa denganmu? Banyak orang yang ingin menjilat keluarga Bai tapi tidak bisa. Kenapa kau berbicara begitu kasar? Ye Feng mendengus dingin. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Percaya atau tidak, terserah kalian. Pada saat yang sama, Bai Yi menyadari sesuatu yang aneh. Lihat, semua ikan di sungai mengapung. Dan pria muda itu tadi dipancing kakek dari sungai. Hal ini membuat Tuan Bai semakin khawatir. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukannya dan menanyakan semuanya. Di sisi lain, Ye Feng kembali ke sekolah. Merasa tatapan orang di sekitarnya mengarah padanya. Sepertinya dia tidak disukai sebelumnya. Untungnya, dia bisa memanfaatkan statusnya sebagai murid untuk memahami dunia ini dengan lebih baik. Bukankah ini Ye Feng yang dikabarkan menghabiskan malam dengan CEO wanita tercantik itu? Ejekan yang tiba-tiba itu menarik perhatian pria tersebut. Orang yang datang adalah Zong Qiang dan Yu Fei. Yu Fei adalah mantan pacar Ye Feng. Dia meninggalkan Ye Feng setelah bertemu Zong Qiang. Ye Feng yang dulu sangat sedih karenanya untuk waktu yang lama. Si Feng, kau sekarang terkenal di kota Jiang. Tidak hanya keluarga Gong yang mencarimu, keluarga Simu juga mencarimu. Sepertinya nyawamu dalam bahaya. Menghadapi ejekan itu, Ye Feng tampak acuh tak acuh. Sudah selesai, kalau begitu aku pergi. Dia berbalik dan berjalan menuju kelas. Ini membuat Zong Qiang, yang ingin melihatnya malu, cukup kesal. Dia meraih bahu pria itu. Kau semakin berani. Ya, berani mengabaikanku. Maaf, aku tidak bisa mendengar suara semut. Saat Zong Qiang hendak marah, Yu Fei tidak tahan lagi. Ye Feng, kau siapa? Berlututlah sekarang. Demi hubungan kita dulu, aku akan meminta Zong Qiang untuk memaafkanmu kali ini. Zong Qiang tersenyum mendengarnya. Dia memeluk Yu Fei. Ye Feng, apa kau membenciku karena aku merebut Yu Fei? Karena cinta berubah menjadi benci? Tapi sampah sepertimu, anak haram, tidak pantas untuk Yu Fei. Pria itu mengingat kembali masa lalunya dengan Yu Fei. Lalu dia tersenyum sinis. Cinta berubah menjadi benci, dia pantas. Zong Qiang, seleramu bagus sekali. Sampah yang kutolak, kau anggap berharga. Mendengar itu, Zong Qiang benar-benar marah. Kau hanya bisa bicara, sekarang Yu Fei sangat mencintaiku. Sedangkan kau, hanya anak haram yang tak berguna. Apa hakmu untuk bersaing denganku? Dulu aku buta karena pernah menyukai sampah sepertimu. Menghadapi kemarahan mereka, Ye Feng melambaikan tangannya. Kalian berdua, sampah busuk, benar-benar cocok. Selamat untuk kalian. Zong Qiang sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Dia hendak memberi pelajaran pada bocah kurang ajar itu. Tiba-tiba, Bai Yi yang mengenakan gaun putih muncul di samping Ye Feng. Siapa yang berani? Ye Feng adalah pacarku. Siapapun yang berani menyentuhnya berarti melawan keluarga Bai. Zong Qiang terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewi Bai Yi menyukai anak haram tak berguna ini? Bai Yi adalah mahasiswi tercantik di Universitas Jiang. Mahasiswi tercantik bersama pecundang nomor 1. Ini tidak masuk akal. Suara jernih Bai Yi terdengar lagi. Kalian mengerti apa yang kukatakan? Karena tekanan dari keluarga Bai, Zong Qiang hanya bisa menelan amarahnya. Nona Bai bercanda. Saya tidak berani menyinggung keluarga Bai.
Baguslah kalau kau tahu. Sayang, ayo kita pergi. Dia berpura-pura akan mengaitkan lengan Ye Feng. Tapi pria itu menghindarinya lebih dulu. Ye Feng, kali ini aku membantumu. Bagaimana kau harus berterima kasih padaku? Tapi aku tidak punya uang atau kekuasaan. Kalau begitu, kau hanya bisa menyerahkan dirimu padaku. Bai Yi tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini. Ku sudah membantumu. Beginikah caramu memperlakukan seorang dermawan? Tanpa diduga, pria itu malah balik menuduh. Kau berpura-pura menjadi pacarku, membuat semua orang salah paham bahwa aku sudah punya pacar. Bagaimana jika aku tidak bisa mendapatkan istri nanti? Kesimpulannya, kau harus membayar ganti rugi atas kerusakan reputasiku. Kau benar-benar tidak masuk akal. Kemarin kakek memberimu kartu hitam. Pria itu berbicara dengan serius. Kartu itu diberikan oleh kakekku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak tahu malu. Ya, saat Bai Yi merogoh sakunya untuk membuktikan kemampuannya, pria itu tiba-tiba kabur. Tujuan Bai Yi mendekatinya adalah untuk mencari tahu kondisi kakeknya. Sepertinya dia menyadari rencananya, tapi aku tidak akan mudah menyerah. Aku harus tahu siapa kau sebenarnya, dan juga rahasiamu. Dalam sekejap, pria itu tiba di ruang kelas yang dikenalnya. Para siswa sedang membicarakan dirinya dan Linlan. Sepertinya aku cukup terkenal akhir-akhir ini. Dia berjalan perlahan menuju tempat duduknya. Saat melewati Zong Qiang, dia menyeringai nakal. Bocah sialan, lihat saja nanti. Saat berikutnya, pintu kelas didobrak. Seorang anak laki-laki gemuk terengah-engah menghampiri si Feng. Dia adalah satu-satunya teman Ye Feng di sekolah. Gawat, Ye Feng, cepat ikut aku. Anak-anak keluarga Gong tahu kau sudah kembali. Mereka sudah membawa orang-orang ke sini. Tapi pria itu bertingkah aneh. Dia menepuk bahu anak laki-laki gemuk itu untuk menenangkannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Duduk saja dan tenang. Anak laki-laki gemuk itu panik. Tuan muda keluarga Gong itu, demi menyenangkan Gong Yunfei, ingin sekali menghancurkanmu. Belum selesai bicara, 3 tamu tadi undang masuk ke kelas. Mana Ye Feng? Zong Qiang senang sekali. Dia berdiri dengan penuh semangat, lalu menunjuk pria di belakangnya. Kap Wu, dia Ye Feng. Orang yang memimpin berjalan ke arah pria itu dengan tangan di saku. Kaukah anak haram yang tidak berguna itu? Si Feng tetap tenang. Kalian sampah yang dipanggil Zong Qiang? Zong Qiang tercengang. Entah dari mana keberanian Ye Feng berasal. Pria itu membelalakkan matanya. Apa dia tidak tahu kalau dia tuan muda keluarga Gong? Jari-jarinya bergerak. Dia bersiap untuk memberi Ye Feng pelajaran. Namun, sedetik kemudian, seluruh tubuhnya menegang. Karena dari mata Ye Feng terpancar aura iblis, membuat pria itu tanpa sadar menggigil. Dan sesaat kemudian, mereka semua seperti terhipnotis, berdiri mematung di tempat. Mata mereka memancarkan cahaya merah yang aneh. Pria itu hanya mengucapkan satu kata, berlutut. Mereka semua berlutut di hadapan pria itu. Zong Qiang yang tadinya ingin menonton pertunjukan terkejut. Tuan muda Wu, kenapa kau berlutut pada pecundang ini? Cepat bangun. Namun, betapapun dia mengguncang mereka, pria itu seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Gong Wu, kalian bukannya mencari Ye Feng? Dia menunjuk Zong Qiang. Ini orang yang kalian cari. Mendengar perkataan pria itu, mereka semua berdiri dan berjalan menuju Zong Qiang. Zong Qiang tercengang. Apa yang terjadi? Triksu apa yang digunakan Ye Feng? Sedetik kemudian, tinju sebesar karung pasir mendarat di wajahnya. Bagaimanapun dia berteriak, dia tidak bisa menyadarkan mereka yang sudah terhipnotis. Setelah dipukuli habis-habisan, Zong Qiang tidak tahan lagi. Dia hanya bisa menutupi kepalanya dan memohon ampun. Setelah mencapai tujuan mereka akhirnya berhenti. Lalu mereka meninggalkan kelas dengan langkah besar. Si gendut yang menyaksikan semua ini tercengang. Ini benar-benar mengubah pandangannya tentang Ye Feng. Tidak lama kemudian, guru wanita yang tinggi dan cantik datang membawa buku pelajaran untuk mengajar. Saat dia masuk, Ye Feng tiba-tiba berdiri dari kursinya. Karena dia langsung menyadari bahwa wanita itu memiliki tubuh spiritual bawaan yang langka. Jika dia bisa mendapatkan setetes darahnya, dia bisa membuat pil pemulihan iblis. Pil ini tidak hanya bisa mempercepat pemulihannya, tetapi juga seperti jimat pelindung tambahan. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara mendapatkan darahnya. Saat itu, suara dengungan di udara menarik perhatiannya. Seekor nyamuk perlahan mendekati lengan guru. Pria itu melihat kesempatannya, dan plak, menepuknya. Guru itu langsung berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dilecehkan oleh muridnya. Di depan umum, dia berbalik dengan wajah memerah. Ye Feng, apa kau gila? Tapi pria itu hanya menunjuk telapak tangannya. Lapor, Bu Guru, tadi ada nyamuk iblis berbahaya yang hinggap di lengan ibu. Sudah saya tepuk mati. Guru itu jelas tidak mempercayai omong kosongnya. Apa bahayanya seekor nyamuk? Dengan marah, dia langsung mengusir pria itu dari kelas. Pria itu tidak peduli, karena tujuannya sudah tercapai. Dengan kekuatan sihir di tangannya, darah di dalam tubuh nyamuk berhasil diekstraksi. Namun, yang membuatnya bingung adalah, ini memang nyamuk iblis yang hanya ada di zona terlarang alam semesta. Siapa yang membawa makhluk ini ke planet biru? Adegan berganti. Pria itu diundang si gemuk kembar. Begitu bertemu,
si gemuk langsung memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Ternyata dia baru saja putus dengan pacarnya. Yang lebih mengejutkan lagi, alasan mereka putus adalah karena pacarnya mengejek Ye Feng. Pria itu tidak menyangka si gemuk begitu setia kawan. Sepertinya dia teman yang baik. Si gemuk yang sedang sedih memutuskan untuk minum untuk melupakan masalahnya. Pemilik bar ini dipanggil Kak Mawar. Dia juga bartender paling terkenal di kota Jiang. Si gemuk menyerahkan kartu banknya. 2 Bloody Mary. Baik, tunggu sebentar. Hanya dengan sekali pandang, pria itu menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia melihat kabut hijau keluar dari tubuh wanita itu. Ini adalah gejala keracunan yang tidak bisa dilihat orang biasa. Kak, kau keracunan. Pemilik bar itu meletakkan tangannya di pinggang. Mengira ada anak nakal yang bicara omong kosong lagi. Tapi Ye Feng mengulanginya. Aku bilang kau keracunan, dan akan ada masalah yang datang. Dia menggoyangkan gelasnya. Orang itu sudah di pintu. Saat berikutnya, seorang pria berjaket mendorong pintu terbuka dan menyeringai pada wanita itu. Kak Mawar, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu di kota Jiang? Lebih baik turuti saja aku, dan aku akan memberikan penawarnya. Ye Feng tertegun saat melihat pria itu. Bukankah ini teman lama? Sebagai bos bar ini, dia juga bukan orang yang mudah digertak. Dengar baik-baik, siapapun yang bisa mengalahkan serigala beracun ini, minuman di bar ini gratis untuknya selamanya. Saat berikutnya, seorang pria kekar langsung merespons. Serigala beracun langsung mengenali pria itu. Dia adalah Harimau Raja, yang dikenal sebagai juara tinju tak terkalahkan di pasar gelap. Saat keduanya berhadapan, pertarungan pun dimulai. Harimau Raja dengan cepat mengayunkan tinjunya ke arah serigala beracun. Tepat sebelum tinjunya mengenai, pria itu menghindar dan berhasil berada di belakangnya. Raksasa bodoh, kau bisa menang karena belum bertemu denganku. Lalu dia mengumpulkan tenaganya dan meninju, menghantam punggung Harimau Raja dengan keras. Harimau Raja memuntahkan darah, matanya memutih, dan jatuh terlentang di lantai. Pria itu menginjaknya dengan ekspresi arogan. Kak Mawar, siapa lagi yang akan membantumu? Akan berakhir seperti ini. Wanita itu langsung terlihat kesulitan. Saat serigala beracun mengira dia akan menang, Ye Feng yang duduk di bar perlahan berkata, "Serigala beracun, kau masih ingat aku?" Pria itu terlihat bingung. "Aku tidak peduli siapa kau. Minggir." Dia mengulurkan tangannya seolah akan melempar pria itu ke samping. Tapi tiba-tiba pergelangan tangannya dicengkram erat. Dan dia terkejut menyadari bahwa lengannya tidak bisa bergerak. Tangannya tidak bisa digerakkan. Pria yang keras kepala itu bersiap untuk menggunakan jurus andalannya. Dalam sekejap, 2 taring beracun melesat keluar dari mulutnya. Namun yang tak terduga, serangannya meleset. Bagaimana mungkin? Kemana perginya? Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dan menabraknya hingga terpental. Ada apa ini? Orang ini sekuat itukah? Pria itu perlahan berjalan mendekatinya. Serigala beracun yang pantang menyerah kembali mengumpulkan kekuatannya dan menyerang Ye Feng, namun hanya dengan satu gerakan menghindar. Serangannya dengan mudah dihindari. Kemudian Ye Feng melancarkan pukulan uppercut, membuat pria itu terhuyung dan memuntahkan darah. Ia terjatuh ke tanah. Serigala beracun, sekarang kau ingat siapa aku? Pria itu tidak menjawab, malah ia memadatkan racunnya menjadi 2 jarum beracun dan melemparkannya ke arah Ye Feng. Tapi Ye Feng sudah bersiap. Melihat serigala beracun yang tak menyerah, pria itu menghentakkan kakinya ke tanah dan melancarkan pukulan kuat yang membuat tanah retak. Serigala beracun yang menghindari serangan itu menjepit jarum beracun di antara jarinya, lalu melemparkannya dengan kuat. Serangan mendadak itu membuat Ye Feng terhuyung ke belakang. Saat ia tertawa karena mengira serangannya berhasil, gerakan Ye Feng selanjutnya mengejutkannya. Tak disangka, ia menangkap jarum beracun itu dengan mulutnya. Saat ia masih terkejut, sebuah tangan besar melayang ke arahnya. Dampak yang besar membuat lubang besar di dinding. Saat asap menghilang, serigala beracun terduduk lemas di tanah. Masih mau lanjut? Aku menyerah. Jangan pukul aku lagi. Kalau begitu cepat berikan penawarnya untuk Yang Wei. Ia merogoh mulutnya dengan tangannya, lalu memberikan sebuah gigi kepada Ye Feng. Penawarnya ada di dalam. Hal ini membuat Ye Feng merasa jijik. Yang Wei dan si gendut yang menyaksikan pertarungan itu tercengang. Saat itu, seorang pria berjas dengan perban di tangannya bergegas datang. Orang itu adalah Paman Zong yang lengannya pernah dipatahkan oleh Ye Feng. Serigala beracun terlihat gembira saat melihatnya. "Syukurlah, kakak, kau datang. Ada bocah di sini yang menggangguku, dan sama sekali tidak menghormatimu." Namun, saat melihat pria itu, ekspresi serius Paman Zong berubah menjadi sangat hormat. "Tuan Ye," ia membungkuk dan menyapa, sambil menekan kepala anak buahnya untuk ikut membungkuk. Sementara itu, Ye Feng menanyakan tentang lengannya. "Berkat belas kasihmu waktu itu, lenganku masih bisa diselamatkan." Mendengar kabar mengejutkan ini, serigala beracun sangat terkejut. Namun, ekspresi Paman Zong berubah menjadi khawatir. "Tuan Ye, sebenarnya kedatanganku kali ini adalah untuk mencarimu. Sepertinya ini tentang kakekmu." "Kau benar." Ekspresinya terlihat cemas. Akhir-akhir ini, kesehatan Tuan Besar semakin memburuk. Dan di tubuhnya, saat itu juga, Ye Feng menyela. Muncul banyak bintik hitam. Dia tidak bisa berdiri, dan mengalami kejang otot di malam hari.
Persis seperti gejala yang Anda sebutkan. Tuan Ye, bisakah Anda menyelamatkan Tuan Jie saya? Pria itu tahu betul semua ini. Karena ini adalah gejala setelah digigit nyamuk iblis. Sebenarnya aku tak ingin ikut campur. Tapi nonamu pernah membantuku. Anggap saja ini sebagai balas budiku. Aku akan melakukan persiapan. Datanglah lagi 3 hari lagi. Paman Zong segera membungkuk. Terima kasih, Tuan Ye. Lalu dia memberi perintah pada Dulang. Lang kecil, mulai sekarang, kau harus mengikuti perintah Tuan Ye. Dulang baru menyadari betapa bodohnya perilakunya sebelumnya. Bahkan kakaknya sendiri memintanya untuk melayaninya. Menyinggung orang penting akan membuat hidupnya sulit. Hanya berpikir sejenak, dia berlutut dengan satu kaki di depan Ye Feng. Dulang memberi hormat, bos. Tapi pria itu menunjuk ke arah pria gemuk di belakangnya. Jangan hormati aku, hormati dia. Dulang merasa lega, dan berlari kecil untuk memberi hormat pada bos barunya. Ye Feng bergumam pelan, tak disangka Dulang tidak mengenaliku. Tapi dia adalah orang dari bintang iblisku. Kok bisa jadi begini di planet biru? Pasti ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Tapi yang terpenting sekarang, adalah nyamuk iblis yang merepotkan ini. Barusan, saat meninggalkan bar, Ye Feng melihat sosok yang familiar. Lin Lan berjalan sempoyongan di jalan kecil yang gelap. Lalu sebuah van berhenti mendadak di pinggir jalan. Penculik itu mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Sebelum dia sempat berteriak, rekannya mengulurkan tangan jahatnya. Setelah ditarik paksa, dia diseret masuk ke dalam van. Terdengar suara pintu van dibanting tertutup. Penculik itu menginjak gas dan kabur dengan cepat. Mereka mengira tidak ada yang melihatnya. Padahal semua itu dilihat oleh Ye Feng yang berada di tikungan. Dan dia mengikuti mereka dengan berubah menjadi asap. Tak lama kemudian, van itu tiba di sebuah gubuk kayu di pinggiran kota. Itu adalah rumah Ye Feng. Salah satu dari mereka menggendong Lin Lan. Rekannya mendobrak pintu tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di kamar tidur. Dan melemparkan wanita itu ke tempat tidur tanpa belas kasihan. Lin Lan yang keracunan, pingsan dan wajahnya memerah. Dengan wanita seksi di depan mereka, pria manapun tak akan bisa menahan diri. Saat mereka hendak bergiliran menikmatinya, Ye Feng muncul tanpa suara di belakang mereka. Tak perlu satu persatu. Kalian serang aku bersamaan. Suara tiba-tiba itu menarik perhatian mereka. Mereka menoleh dan melihat Ye Feng si pecundang. Mereka sedang mencari kambing hitam. Dan dia datang sendiri. Kalian akan menyaksikan pertunjukan menarik secara gratis. Setelah berkata demikian, pria itu memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya. Saat berikutnya, si gemuk mengayunkan tinjunya ke arah Ye Feng. Namun, dengan mudah dihindari oleh pria itu hanya dengan gerakan menyamping. Ye Feng tersenyum tipis. Detik berikutnya, matanya memancarkan warna merah tua. Si gemuk terus mengeluarkan sihir berwarna merah gelap dari tubuhnya. Dia mengerang kesakitan. Saat keduanya menunjukkan ekspresi aneh, si gemuk telah berubah menjadi patung batu karena pengaruh sihir. Pria itu mendorongnya dengan ringan. Patung batu berbentuk manusia itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Katakan siapa yang menyuruh kalian? Keduanya ketakutan dan langsung berlutut memohon ampun. Tuan, ampuni kami, Yehu yang menyuruh kami. Meskipun sudah mendapatkan jawabannya, Ye Feng tidak berniat melepaskan mereka. Terlihat sihir bergelombang di belakangnya. Kedua orang yang tersisa juga berubah menjadi pecahan batu di saat berikutnya. Setelah menyelesaikan masalahnya, Ye Feng bahkan tidak melirik wanita itu. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, sebuah liontin giok yang memancarkan cahaya hijau samar menarik perhatiannya. Liontin itu ternyata tidak terpengaruh oleh sihirnya. Mungkinkah itu harta karun? Pria itu berjongkok dan mengambilnya. Kehangatan yang terasa di tangannya semakin memperkuat dugaannya. Terdengar suara retakan. Dia meremasnya dengan kuat. Saat dia membuka telapak tangannya lagi, sebuah batu sihir berwarna hijau zamrud muncul di hadapannya. Ternyata itu adalah batu sihir langit, yang sangat langka bahkan di dunia iblis. Dengan ini, dia bisa membuat formasi pengumpul sihir. Kecepatan pemulihannya bisa meningkat pesat. Memikirkan hal itu, dia bergegas menuju halaman belakang rumah. Sama sekali tidak peduli dengan CEO cantik yang pingsan di tempat tidur. Dia dengan mudah menemukan pohon kuno yang menjulang tinggi. Selama dia memasukkan batu sihir di tangannya ke dalam pohon kuno itu, formasi akan terbentuk dan menyerap energi kehidupan dari langit dan bumi. Dia tidak ragu lagi. Dia memukul pohon itu dengan keras. Seiring batu sihir perlahan menyatu, cahaya samar memancar di sekitar pohon kuno. Tumbuhan di sekitarnya juga tumbuh dengan cepat, terlihat dengan mata telanjang. Energi kehidupan yang melimpah membuat Ye Feng merasa segar. Dan saat itu, Lin Lan, yang terkena racun gairah, mengikuti suara itu dan sampai di sana. Dengan tubuhnya yang lemah, dia mungkin tidak akan tahan dengan energi kehidupan yang begitu kuat. Saat pria itu khawatir, dia malah semakin mendekat. Kemudian, dia menerjang pria itu. Tidak hanya menindihnya, dia juga merobek baju pria itu. Ye Feng langsung menyadari bahwa racun gairah itu mungkin sudah bekerja. Jika dia tidak segera mengeluarkan racun dari tubuhnya, dia pasti akan mati. Sepertinya dia harus menjadi orang jahat lagi kali ini. Memikirkan hal itu, dia mencengkeram bahu wanita itu. Dengan satu putaran, posisi mereka bertukar.
Merepotkan sekali. Dia harus mengeluarkan energi berlebih dari tubuhnya terlebih dahulu. Dia menyentuh dahi wanita itu dengan jarinya. Detik berikutnya, sihir yang melimpah keluar dari tubuh wanita itu. Sampai-sampai pakaiannya hancur. Wanita itu terus mengerang. Tapi itu baru sebagian dari sihir yang dikeluarkan. Masih banyak sihir yang tersisa di tubuhnya. Saat pria itu bersiap untuk langkah selanjutnya, lengan wanita itu tanpa sadar melingkari leher Ye Feng. Sepertinya tidak ada cara lain. Hanya bisa menggunakan metode yang paling efisien, yaitu harmonisasi Yin dan Yang. Setelah pembersihan mendalam selama 2,5 jam, wanita itu perlahan-lahan sadar dari pingsannya. Di mana ini, dia melihat ke samping, dan ternyata ada seorang pria bertelanjang dada. Ye Wen, kenapa kau? Apa yang kau lakukan padaku? Aku menyelamatkanmu kali ini. Suara tenang pria itu terdengar di telinganya. Dia kemudian ingat bahwa dia diculik oleh beberapa penculik kemarin. Ternyata dia adalah penyelamatnya. Tetapi melihat tubuhnya yang telanjang, wajahnya memerah karena malu. Bisakah kau pinjamkan aku beberapa pakaian? Aku akan segera pergi. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Ye Feng berdiri. Kau memanfaatkan aku dan sekarang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah sedikit menggoda, pria itu berbalik untuk mencarikannya pakaian. Beberapa saat kemudian, Ye Feng melemparkan satu set pakaian padanya. Wanita itu menyuruhnya untuk berbalik. Dia segera berpakaian. Dalam prosesnya, dia mengetahui bahwa dia berada di rumah pria itu di pinggiran kota. Lin Lan tidak punya pilihan selain meminta pria itu untuk mengantarnya pulang. Tapi tak disangka, Ye Feng tidak punya SIM. Mau tak mau, dia harus menyetir sendiri. Dia adalah seorang CEO. Tapi sekarang dia menjadi sopir untuk anak haram keluarga Ye. Tapi tidak ada cara lain. Wanita itu melepas sepatu hak tingginya dan menginjak pedal gas dengan kaki mulusnya. Minibus itu melaju di jalan raya dengan kecepatan 200 km per jam. Sebaliknya, Ye Feng tidak terlihat takut, malah tampak menikmati. Saat itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Saat berikutnya, dia meraih setir dan membelokkannya ke kanan. Berhasil menghindari tabrakan dengan mobil sport mewah di belakang mereka. Wanita itu juga buru-buru menginjak rem dan menghentikan mobil. Mobil sport itu melakukan drifting dan menghalangi jalan. Saat pintu gunting perlahan terangkat, seorang pria dengan wajah dibalut perban muncul di hadapan mereka. Akhirnya aku menemukanmu, Ye Feng. Yehu merobek perbannya. Wajahku seperti ini karenamu. Hari ini kau akan mati dengan mengenaskan. Pria itu keluar dari mobil dengan senyum. Kau belum sembuh total dan sudah terburu-buru keluar dari rumah sakit? Bagaimana kalau kau kembali dan periksa otakmu? Kedua pria itu berdiri berhadapan. Udara di sekitar mereka menjadi panas. Seolah-olah ada kekuatan magis yang mengalir. Saat berikutnya, bekas luka di wajah Yehu membentuk kepompong. Kekuatan magis ungu perlahan muncul di tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Cahaya ungu melintas di samping Ye Feng. Suara ledakan keras terdengar. Pohon besar di belakangnya hancur. Yehu menoleh dan menyeringai pada pria itu. Maaf, aku belum terbiasa. Meleset, tapi lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat ke arah pria itu seperti peluru. Bagaimana bisa dirawat di rumah sakit malah jadi bermutasi? Ye Feng tampak bingung. Namun, dia tetap bersiap untuk bertarung. Saat berikutnya, serangan Yehu tiba. Pria itu melepaskan sihir merah tua dan menyapunya. Saat asap menghilang, sosok Yehu tak terlihat. Namun, pria itu berhasil menentukan lokasinya dengan pendengarannya yang tajam. Segera setelah itu, dua kekuatan sihir bertabrakan. Saat mereka menemui jalan buntu, Yehu menyeringai lebar. Kau yang memaksaku. Dia mengeluarkan topeng dan memakainya. Melihat ini, pria itu menunjukkan ekspresi aneh. Ini topeng prajurit Asura bintang iblis. Bagaimana dia bisa memiliki benda ini? Tiba-tiba, kekuatan sihir Yehu meningkat drastis. Terdengar suara ledakan. Tanah hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Dengan kelincahannya, pria itu menghindari serangan fatal. Yehu, kau gila. Kau tahu benda apa ini? Yehu, yang diselimuti sihir, sama sekali tidak mendengarkan kata-kata pria itu. Dia tidak peduli dengan penampilannya yang sekarang seperti monster yang dipenuhi duri. Aku hanya ingin menghabisimu. Untuk pertama kalinya, pria itu menunjukkan ekspresi kesulitan. Ku berikan kau kesempatan terakhir. Katakan dari mana kau mendapatkan benda ini. Aku akan melepaskanmu. Tapi Yehu tidak ingin bicara lagi. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam asap. Pria itu juga terkejut dengan kecepatannya yang luar biasa. Saat dia mendongak, seberkas sihir ungu turun dari langit. Detik berikutnya, Yehu menginjak kedua lengan pria itu. Tanah di bawahnya runtuh, mengeluarkan suara retakan. Tak disangka dia bisa menggunakan kekuatan topeng untuk mengeluarkan 20% kekuatan prajurit Asura. Tanpa menunggu Ye Feng bereaksi, pria itu kembali mengumpulkan sihir di kepalan tangan kanannya. Ye Feng merasa ada yang tidak beres. Hanya dengan satu pukulan, pria itu menghancurkan batu besar di depannya menjadi debu. Sepertinya aku tidak bisa melawannya secara langsung. Aku harus menjaga jarak dulu. Tapi Yehu tidak berniat memberinya kesempatan. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Akhirnya, satu pukulan mendarat di perut Ye Feng.
Setetes darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terlempar oleh kekuatan benturan yang dahsyat. Yehu benar-benar tenggelam dalam perasaan ini. Saat itu, suara samar terdengar dari asap. Sepertinya kau sama sekali tidak tahu apa topeng ini. Pria itu tiba-tiba muncul di belakang Yehu. Prajurit Asura adalah umpan meriam terendah bintang iblis. Untuk mencegah mereka melarikan diri, mereka harus memakai topeng ini sebelum pertempuran. Untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dan hanya ada dua cara untuk melepas topeng ini. Mati, atau memenangkan pertarungan. Tapi Yehu tidak peduli. Karena perisaiku sudah hancur, aku bisa menyiksamu dengan baik. Tapi detik berikutnya, matanya melebar. Bagaimana mungkin, dengan kecepatan tinggi, Ye Feng memukul wajahnya dengan satu pukulan. Tubuhnya yang besar jatuh ke tumpukan puing di sampingnya. Topeng kesayanganmu tidak pecah, kan? Mata Yehu dipenuhi darah. Dengan marah, dia mengangkat batu besar di bawahnya. Kekuatan benturan yang besar menimbulkan kepulan debu. Lalu dia mengumpulkan gelombang energi di tangan kanannya, dan mengayunkannya ke arah pria itu. Dua tinju, satu besar dan satu kecil, bertabrakan lagi. Namun tak disangka, kali ini Yehu, yang biasanya mendominasi, justru terdesak. Sihir merah gelap menggerogoti seluruh lengannya. Jubah hitam pria itu melayang jatuh ke tanah. Yehu sangat marah. Dia meraung tak terima. Dengan mengorbankan kekuatan hidupnya, tubuhnya yang besar membengkak kembali. Raungan kesakitannya menggema di langit. Pria itu hanya tersenyum sinis. Tergerogoti topeng Asura sedalam ini. Sudah tak ada harapan lagi. Biar aku akhiri penderitaanmu. Ye Feng mengayunkan cakarnya. Tubuh sebesar gunung itu terbelah menjadi dua. Lalu jatuh terbanting ke tanah. Pria itu perlahan mendekati Yehu. Dari mana dia mendapatkan topeng Asura? Untuk menemukan jawabannya, Ye Feng menggunakan teknik pencari jiwa. Ia menarik jiwa pria itu yang belum sepenuhnya menghilang dari tubuhnya. Lalu menelannya dalam sekali teguk. Ia kemudian mencari di ingatan Yehu. Sebuah mata iblis yang dalam muncul di benaknya. Mungkinkah ini Tuanmu Dagong? Setelah menyelesaikan Yehu, pria itu menepuk-nepuk debu di bajunya.